main. Biasanya orang rumah itu mencampurkan tadi jalur, ada daun bidara, ada daun bidara. Pokoknya orang itu semua ambil, kan? Ataupun jeruk perut. Ataupun sah-sah saja kita campurkan dalam itu langsung air sabun. Ini air sabun kita kocok-kocok, kita campurkan air apa itu? Ini misalnya daun bidara ini. Ataupun kita potong-potong apa itu? Jeruk perut. Kita potong-potong jeruk perut menjadi dia satu timba ini. Ini misalkan sudah ada daun ini, daun bidara, ini sabun kita sudah masukkan, ini jeruk perut kita potong-potong, kita masukkan ke dalam. Sudah itu kembali, kita bersihkan kembali. Ini sudah namanya air daun sadar. Sudah. Yang selanjutnya 3 timba misalnya. Selanjutnya kita siapkan air kapur barus. Ini misalnya timba ini air kapur barus. Kita ambil kapur barus sedikit, tuan. Sedikit. Ini jangan kita taruh. Kita untuk dimandikan nih, karena tidak ada timba yang ketiga. Sedikit kita taruh ke dalam air ini, kita kocok-kocok, masih tidak ada wangi, tidak ada bau yang membedakan air ini. Tapi kita sudah taruh. Ini kapur barus. Ini sudah taruh ke sini sedikit. Sudah jadi air kapur barus. Kita tempatkan di tempat di samping, misalnya kalau memang dalam ruang di samping dia khusus. Ini di samping. Dan ada air lain yang mustakmal yang lebih mustakmal? Air yang mutlak yang lebih banyak. Jangan mengotori air yang mutlak itu dengan kotoran najis. Makanya dia harus lebih tinggi. Ataupun kalau memang meragukan, kalau memang di dalam bak itu, di rumah itu kita mandikan mayat di dalam ruang, yang dalam ruang itu ada kulah, itu lebih bagus. Karena ini airnya sudah ada 2, kita ambil dalam air kulah itu yang sudah pasti suci menyucikan. Air sudah 2 kulah, ada besar bukan? Ataupun sah saja kalau ada silang, kita hidupkan silang sama petnya, langsung kita mandikan. Tidak ada masalah itu. Tidak ada masalah. Paham tu? Itu yang namanya memang betul-betul air mutlak yang tidak terkena daripada air najis. Kalau memang ada 2 timba besar kita taruh di samping mayat, ini salah-salah nanti pada saat kita memandikan, air yang pada mayat itu yang najis terpercik ke dalam air timba ini. Berarti kita memandikan nanti air mayat itu sudah dengan air najis ataupun dengan air yang mustakmal yang sudah dipakai pada saat memandikan. Terserah bagaimana. Islam itu mudah, ya. Jangan khusus menyambunai hebotima. Itu tidak. 3 timba besar itu kadang-kadang menjadi sebuah repot. Kita masukkan mayat aja bisa ke dalam ruangan. Misalnya di rumah itu kan ada ruang di belakang itu bersih, ada kulahnya, ada petnya di situ. Kita mandikan di situ. Yang bisa masuk 3 orang. Ya sudah, 2 orang yang bisa masuk. Ya sudah, tidak ada masalah. Lebih bagus kita ambilkan air daripada kulah ini ketimbang kadang-kadang daripada timba yang memang kita ambil satu-satu, nanti bisa jatuh air najis. Dalam hal memandikan mayat, lebih baik 1 orang ataupun 2 orang yang membersihkan, 1 yang mengambilkan air yang menyiram. Itu tugas. Karena yang 1 itu tidak ada tugas air, karena dia memperhatikan air supaya air selalu dalam keadaan air mutlak. Kalau memang nurung kumano, nurung yang cok, boleh jadi tangan dia yang sudah kotor masuk ke sini ataupun jatuh ke dalam air yang kurang daripada 2 kulah. Paham dong? Paham. Mana mayatnya? Coba.
Ikan mayat kita taruh pada tempat yang lebih tinggi. Nah, ini ingat ya. Apakah memang di rumah itu ada ranjang? Ada atas ranjang. Kalau memang tidak ada ranjang, memang di tempat itu kita biasanya di kampung memakai orang, artinya memangku. Memangku orang, memangku mungkin kalau memang ayah, anak. Biasanya di kampung sekalipun ada bangku, anaknya ingin terakhir, mufaddal ingin memangku ayahnya memandikan. Nah, ini di kampung kebiasaan, di mana-mana di Udakaring sudah ada tempat, tapi orang nak mau. Di mana-mana ada tempat. Saya yang terakhir nih yang memandikan. Makanya orang tidak mau memakai tempat ranjang ataupun tempat yang sudah disediakan khusus, tidak mau orang. Itu kejadian di Udakaring. Dia tempat yang sudah dibuat oleh masyarakat. Saya tak ada yang mau pakai. Karena kenapa? Ayah, ibu, bapa yang meninggal kok dibiarkan di atas tempat itu dimandikan. Padahal kalau memang kita mengkaji daripada sisi hukum kemusliatan, apalagi kelembutan itu lebih baik di atas tempat yang tinggi itu. Karena tidak goyang-goyang. Kalau memang di atas badan biasanya sakit, sudah sakit kaki, sudah tergoyang kaki, sudah tergoyang mayatnya, itu kan. Tapi apalah, memang orang berbuat untuk kelembutan diusahakan dengan selembut-lembut mungkin. Sudah. Siapa yang ingin memangku? Tidak ada, fine. Ini biasa. Di sini biasanya dipakai, tapi nggak apa-apa, dipakai pisang ataupun batang pisang. Batang pisang karena kadang pada. Ini orang ini sudah siap. Mayat sudah siap untuk dimandikan. Sebagai imam yang di kampung itu ingin memandikan, tidak mungkin dia yang mengangkut. Mana saudaranya angkut mayat? Nah, coba ini 3 orang. Ini sudah masuk ya. Ada ini. Yang kedua. Ada 4 orang. Sudah. Dari bawah, masukkan tangan lewat bawah. Masukkan tangan lewat bawah. Ya. Mayat kepalanya di atas sini. Hati-hati. Coba. Nggak apa-apa. Ambil yang di bawah itu. Yang kakinya udah. Karena nanti ini langsung keluar ataupun di sini. Lewat sini bisa juga. Ini sudah. Lepaskan aja, tak apa-apa. Sudah bisa lepas. Karena orang yang di bawah, ya. Kena dengan orang yang di bawah. Sudah siap dong? Sudah siap. Masuk dalam ini basah nih ya. Ini paham nih semua? Ini usah jelaskan. Pada saat yang pertama dulu, jangan kita pakai air dulu nanti dengan sendirian kita pakai. Kita siram yang pertama dengan air daun ini. Tidak disiram ya. Dengan daun bidara. Yang tujuannya apa air ini? Supaya hilang bau. Niatnya di sini awal pertama saja aku memandikan mayat karena Allah Taala, itu aja. Pakai dengan dia. Untuk lembu bisa. Dengan langsung menangkap. Bismillahirrahmanirrahim saja aku memandikan mayat karena Allah. Ambil ini. Ya. Buat gaji dalam hal kita berbuat. Sudah tuh. Sudah mungkin perkiraannya karena dia tidak begitu. Jangan dibeli balik. Kalau memang air pertama itu nggak usah dibeli-beli. Di situ kita diamkan sebentar. Sambil kita menggosok-gosok, kan air ini kan air apa itu? Air daunan yang bisa menghilangkan bau. Kita gosok-gosok semua. Yang bukan gosok-gosok boleh jadi yang ini. Yang ini ataupun ada yang lain misalnya yang membantu dekuimu misalnya ini. Kan? Coba gosok. Dah. Satu lagi. Karena hanya mungkin dekuimu yang gosok-gosok yang mendung. Kan? Gosok sampai rata semuanya. Gosok-gosok semuanya. Di mana sudah
Nanti kita lepaskan di sini cara mandi ya. Ini di kuku-kukunya semua itu dilemburkan. Kalau memang dicekal nanti dilembur-lemburkan. Sedikit urut-urut supaya dia pas. Karena kadang-kadang mayatnya tangannya agak kaku. Tangannya agak kaku. Tidak mesti begini. Kadang-kadang gini tangan. Kadang-kadang ini macam-macam. Biasanya sebelum dimandikan ada orang bisa memakai minyak, bisa tidak masalah. Nah, karena pada saat kalau begini caranya nanti agak sulit dalam hal mengkafankan. Tapi kalau sudah ada air ini sudah agak lembut, nah sudah langsung dipakai begini. Nah, di kuku dimanapun saya bilang tadi kalau memang ada lidinya kita congkelkan kotoran-kotoran di ujung itu, di mana ini belum masuk pada air musamma. Kalau memang ada karet-karetnya bekas dia diimpus, itu juga dibersihkan dulu karena belum masuk dalam air yang mutlak. Masih air yang menghilangkan bau, di mana ada penghalang daripada itu kita buangkan semua. Ya? Ada karet, ada getah, ada darah misalnya dia meninggal. Pada saat air ini kita bersihkan. Paham dong? Dengan air ini kan lebih mudah. Jangan dipakai air yang mutlak dulu, karena kalau air mutlak bisa menghilangkan air ini nanti. Sedangkan air yang ada daun sadar itu tujuannya untuk lebih cepat menghilangkan bau-bau itu. Sudah paham semua? Nah, selanjutnya kita ambil air mutlak. Nah, air yang mutlak itu langsung kita siram. 1, 2, 3. Kita bersihkan dengan sabun. Ambil itu bersih dengan sabun, pakai sabun. Pakai sabun. Sudah bersih di atas, sudah. Balik ke sini. Misalnya. Sebelah. Itu pegang. Nih. Sudah. Ambil air yang mutlak, siram lewat belakang. 1, 2, 3. Sudah itu semua? Gosok semua juga dari belakang. Itu harus sampai bersih dia. Yang di ini jangan dipegang dulu. Maksudnya di umurnya. Biar dia susu, nggak apa-apa. Kita bersihkan ini dulu sampai di kakinya, di telinganya harus rata air semuanya. Sudah bersih, kita siram ke terakhir. 3. Sudah. Balik lagi ke sana. Balik diangkat. Nah, karena ini ada, karena kalau memang bisa basah ini nggak apa-apa. Air yang mutlak diingat nih ya. Bersihkan pakai sabun. Bersihkan pakai sabun. Disiram juga gojeknya. Siram juga. Kita siram juga. Iya, siram juga. Udah nggak apa-apa. Biar basah dulu, biar ragu kalan nanti. Nggak apa-apa kah? Kenapa yang gue tiram juga? Tiram juga. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kata juga. 3 bungkus itu. Banyak dah keinginan nih. Ini daun sadar. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau masuk ada videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Dari kepala. Coba digosok-gosok. Nggak ada sabun ah? Ada bunda. Nggak ada sabun. Ini airnya pakai pada awan-awan sudah langsung. Ini tugas Tengku seram-seram terus nih. Gosok-gosok. Ada sabun. Gosok saja. Pura-pura ada sabun. Sambil nggak apa-apa, pakai aja kalau ada. Buku lu. Lidi. Mana Lidi? Pura-pura jadi. Dalam hidung.
Jangan ketawa, serius. Kacau lah boleh. Ini langsung air ini kita siram dari belakang, bisa belakang pakai aja di belakang. Air dah bersih ini. Betul balik. Sudah. Ini sudah bersih namanya tu kan? Sudah bersih. Sudah itu air ini saya bilang tadi kemarin ada memandikan, ingat dulu, ada memandikan dengan 3 kali. Ada memandikan dengan 5 kali. Mana yang 5? Mana yang 3? Ini air daun sadar. Ini air mutlak ini. Sesudah ini kita siram dengan air mutlak. Sudah, masuk dengan air mutlak. Nah, tidak perlu doa lagi ini. Sudah. Sudah tadi bacaannya awal. Yang bersihkan semua dengan air mutlak itu di ini harus dibuka ini. Di ketiak-ketiak harus semuanya dulu kan. Bagian tengah. Bagian tengahnya jangan dulu. Jangan dulu. Udah. Udah. Ini pakai sambil digosok-gosok semuanya. Tangannya sudah bagus, di kepalanya sudah basah semua. Sudah. Tunggu dulu. Ini udah bersih semua. Sudah, usah siram. Kakinya harus ada air semua. Dengan tangan dengan semua di kepalanya. Orang ada aja. Balik. Nak ngomong dia. Balik. Ke kanan, bisa ke kanan dulu. Meninggal ya menang dah. Kan sama sekolah aja demo karena yang langsung susah yang siram. Mak dia kan dia lepas. Sudah. Ini langsung dipakai sabun juga. Kalau sudah bersih, kan sudah usah bilang. Kalau bersih jangan dulu. Biar kalau sudah bersih, sudah rasa usah siram dengan air yang pula ini. 3 kali. Sudah rata semua. Di mana lebih-lebih itu harus masuk air semua. Sudah 3. Sudah bersih. Balik sini lagi ke kiri satu kali. Makanya kalau memang di atas meja lebih bagus. Sudah, siram lagi. Sudah. Ya betul. Beli siapa tu? Habis memori apa? Sudah. Ini. Berarti sudah kita siram. Belum. Semuanya itu di sini harus pada saat ini. Di belakang ini pada saat ini. Samping dan semua pada saat kita balikkan. Sudah semua? Sudah. 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 Balik. Ini sudah suci sebahagian, Mai. Selanjutnya, ada kain tadi. Ini masuk pada kategori untuk membersihkannya lumpur. Pada saat membersihkan lumpur, ini harus dengan apa itu? Dengan lembut. Mana lembut kita membersihkan kotoran ini kita pegang dulu. Kita tekan ini dikit ini akan keluar kotorannya. Kotorannya akan keluar pada saat kita menekan perutnya. Ini kah? Ini tentu misalnya ini harus ada bolong di tengah ini kalau memang ada misalnya besar. Ini kan? Ini langsung ke airnya ke bawah kita siram. Biasanya di kampung itu ada apa itu? Ada gelepak pisang. Kenapa gelepak pisang? Karena pada saat kita dulurkan air langsung masuk ke situ misalnya. Yang tangan tengku, yang tangan membersihkan itu langsung di tempat lumpur ni. Air misalnya langsung datang dia di tempat lumpur. Kalau memang masih kuning langsung lanjut. Masih kuning lanjut. Langsung dan tekan lagi. Habis tekan lagi. Hingga kita buka ini dikit lebih mudah, kan? Ini dalam hal tertutup aurat ya, ingat ni.
Ini ditutup dari sini ke sini. Berarti kita masuk lewat bawah kain. Apa itu? Pelepaknya juga lewat bawah kain kita masuk ke sini. Langsung air tapi langsung terkena di tempat kotoran. Sudah bersih? Sudah. Tutupkan balik. Dah. Untuk lebih nyaman setelah hamba bersihkan, langsung pada saat itu kita masukkan penyumbatan. Tapi bisa-bisa akan keluar dah. Lagi kita basahkan sedikit. Ini kapasnya kita buka, kita masuk ke dubur. Ini tujuannya itu menyumbat. Sudah selesai. Sudah selesai. Rupanya pada saat selesai belum bersih main. Ingin kita mengulangkan sunat sampai 5 kali. Tak ada masalah. Ingin memandikan sampai 5 kali. Itu sudah 2 tu kan. Daun sadar, suci menyucikan. Nanti masuk ke daun air kapur barus. Kita ulangkan sekedar untuk mencari kesunatan. Kita ulangkan kembali. Ini daun air yang pertama ini. Tak perlu kita gosok-gosok lagi karena memang sudah. Tak ada lagi. Sudah itu karena masih ada air kita ulangkan sedikit. Ini kan ada. Sudah itu kita masukkan ke dalam air yang mutlak. Sampai misalnya setiap kali kita siram ada baiknya sunatnya ganti-ganti sampai 3. Sudah, tak usah balik-balik lagi. Kalau balik bisa sekali, kalau balik sekali aja. Itu meratakan air. Sudah, balik lagi. Ini sudah 4 kali. Mayat sudah bersih tadi. Sudah bersih. Boleh kita masuk kepada menyiram dengan air kapur barus. Boleh kita masuk langsung dalam hal menguburkannya mayat. Tapi ingat, faedah daripada air kapur barus sebagai pengawet. Kan? Biasanya di kampung itu diwudukan dulu baru nanti air sadar. Bisa juga untuk tertib daripada memandikan langsung daun sadar, tidak ada masalah. Tidak menjadi sebuah hal yang urgen masalahnya. Ini ada air kapur baru sedikit. Kan? Ada air kapur baru sedikit. Ini kita siramkan aja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 saya. Sudah selesai. Baru kita mengambilkan. Ini sudah 5 tadi kan? Sudah 5. Karena awal daun sadar, kedua air mutlak, diulangkan daun sadar, langsung kepada mutlak dan kapur baru sudah 5. Kalau tidak diulang berarti 3. Ini sudah selesai dalam hal memandikan. Ini kita mengambil wudhu dulu. Mengambil wudhu seperti wudhu kita biasa. Mana yang harus kita? Kanan. Ini saya. Mulut. Pada saat kita membersihkan mandi tadi, mulut harus bersih juga. Ada sunnah bersugi juga. Ada sunnah juga bersugi pada saat wudhu. Sudah. Meniat pada saat dibuka sama seperti kita mewudhu. Saja aku memandikanmu, saja aku membukakan mayat karena Allah. Sudah. Sudah itu apa lagi? Tangan kanan juga. 3 kali harus ada. Biasa. Tangan 3 kali harus biasa. Nah itu apa itu? Lembut. Selesai masuk ke kaki. Sudah selesai.
ambil kain satu, anduk lah, bukan anduk, kain biasa, kain panjang, tutupkan ini, tarik yang di bawah, karena kan di atas panjang. Kemudian kita taruh yang lain, tarik ini, simpankan ini, masukkan ke dalam mau air yang baru. Sudah siap. Imam sudah keluar. Ini biar satu aja. Imam ingin membukakan kembali ini. Tapi dan imam bukan yang kembali. Buka balik. Ini langsung masuk dalam aturan main. Mana rumah? Buka seperti yang tadi. Mat dengan tegoh-tegoh, pun angin. Berilah masuk tarik ni lah. Bisa. Kalinya taruh kembali seperti semula. Kan dalam 3 tadi kan sudah tinggal buka aja, buka lipat. Sudah. Kita sini lagi. Pada saat inilah kita memberikan taburan-taburan wangi-wangi di samping ini misalnya, di samping dibuka ini sebentar, buka. Pegang jangan terbang. Dalam kain ini, nah, nyoba biar coba. Bahaya je. Baru semuanya. Sudah. Buka ini, buka kanan. Yang pun dia. Buat lah. Yang pun aja tu. Ini namanya kapur barus. Termasuk bahagian daripada pengawet. Buat pengawet. Pengawet main. Formalin. Bukan. Daunan Arab Saudi nak tahu tak? Belum. Lihat tajuk. Tunggu. Aduh. Ini minyak wangi. Siap. Ini sudah dibuka ke sana. Ambil yang lain sebentar, ataupun ini sudah misalnya kan sudah ada angin, maka perlu banyak orang. Kalau tidak ada angin tidak apa-apa. Ambil main dapat. Yang dulu lah. 3 orang. Dua yang tu. Yang ni hati-hati angkatnya. Sakit banyak. Patah banyak ni. Mayat dalam keadaan lembah lembut. Sudah. Kena angin ni. Kalau tidak ada angin. Ukuran tarik. Ukuran dadanya mana tadi? Naik ke atas lagi. Sudah. Naikkan ke pas kepala di atas tu. Di atas terban. Ya sudah. Ini. Ya. Sudah selesai. Karena ada kainnya itu, kain kan masih melengket di sini. Kain tadi, kain yang kain batik misalnya. Dah, nggak apa-apa. Ini tugas kita sebagai yang duduk di samping, memberikan kapas-kapas di mana ada lepik dan di mana ada lubang. Menutup maksudnya. Menutup, coba ini. Enggak. Tutupkan aja. Banyak-banyak enggak apa-apa. Ini lebih pakai di sini sikit. Boleh pelan, Mak. Mulut jangan mulut dikit aja, di hidung dikit aja dulu. Nanti ada kapal besar. Di sini dipakai pokoknya. Di sini dipakai. Di ini. Di bawah tangan juga dipakai cuma. Ya. Di leher juga dipakai. Tempat pakai di leher, di telinga pakai juga. Besar. Di bawah tangan ini diraba aja nih. Di bawah tangan ini coba dilapikkan. Di bawah tangan pakai
di apa itu di ketiak pakai. Buka pakai. Ini hati-hati nih supaya aurat si mayat itu jangan nampak, ya. Karena masih ada kain. Sudah ditarik kain ini. Kain sudah kita tarik, sudah oke, tidak ada masalah. Ini sudah pakai. Ini mayatnya sudah siap untuk dikafankan. Mana dulu yang dikafankan? Ini masalahnya. Kemudian nggak usah. Tadi kemudian sudah dibakar pada saat Pemandian. pemandian. Tidak ada kemenyan di sini. Pada saat kita mengikatkan mayat, ini harus kita ikat dulu daripada pihak kanan. Mana kanan? Kanan. Nah, tarik ini. Satu. Ini di atas. Nah, ini. Serban nggak usah. Serban nggak usah. Serban nggak usah dulu. Serban nanti yang terakhir nih. Karena mungkin Ustaz sudah bilang tadi ada orang yang ingin yang melihat supaya nampak yang terakhir ini dikencangkan aja. Nah, ini kencangkan aja. Ini kencang. Sudah ini ambil yang sebelah kiri. Nah, karena ini kainnya tidak cukup. Tidak cukup masalah lebarnya. Biasanya kalau di kampung itu ditambal di sini. Nah, karena orangnya biasa besar di sini, ini ditambah. Tapi nggak apa-apa, ini cukup lah. Sudah. Nah, ini sudah yang buatnya ini kita kembali dalam belakang dari ini ambil kanan lagi. Nah, langsung lagi. Kiri lagi. Nanti kainnya tidak cukup, makanya saya bilang satu lembar itu harus bisa menutupi semuanya. Ya. Nah, ini baru diikat. Diikat yang mana? Diikat yang sebelah kanan, karena nanti waktu dikubur dia mayat menghadap ke sana, ya kan? Nah, ini diikat. Nah, ini diikat. Di pinggul di mana pinggul? Nah, leher jangan dulu. Ada di dia. Diikat di sebelah sana diikat. Nah, di sini. Nah, diikat dengan ikatan yang bisa dibuka nanti. Di sini nggak usah dulu. Nah, ini di sini diikat. Sudah. Ini udah diikat. Ikat yang bisa dibuka. Ditarik ke mana? Bisa tarik. Nah, bisa aja. Sudah. Ini sudah selesai. Tangan boleh ikat. Hah? Tangan Sudah, karena kainnya tidak cukup, makanya agak ini nggak apa-apa, ini sudah diikat ini. Karena kain tidak cukup, karena kain tidak cukup, dan saya sambung situ. Mana kapasnya lagi? Ini biasanya memang tidak ada masalah juga, sekalipun kadang-kadang tidak bertentangan dengan hukum syarak ini masalahnya. Kita biarkan aja dulu sebentar. Ini yang serban, ini kita ikat serban seperti biasa supaya sudah. Nah, ini orang bisa melihat pada saat ini. Yang kawan-kawan, keluarga, ayah, ibu, anak masuk melihat, ada yang cium, tidak ada masalah itu. Kan orang tua mungkin ingin mencium anaknya, anaknya ingin cium ibunya, misalnya, terserah lah gimana. Dan itu baru selesai, kan? Baru selesai ini kita taruh kapas. Kapas ini kita taruh semua, tutup semua ini kapas, tutup semua ini, nggak mati nanti. Udah tutup. Udah, ini kita ambil yang tadi. Mana yang pertama tadi? Ini kan? Mana yang kanan ini? Ini sudah. Mana yang tadi? Ini serban ini. Udah. Jangan. Enggak bisa melepas. Ini enggak usah. Sudah, ini lanjutkan ke ini. Kalau memang nggak bisa nanti bilang. Udah ini. Sudah ini nih, sudah selesai. Sudah diikat. Sudah.
Ini diikat sama juga dengan ini. Ini kapas sudah taruh nih di atas ya. Kapas sudah ditaruh. Tidur kayak gitu ya. Bisa dong. Kakku juga, kan bisa nih. Kakku bisa tarik ya maksudnya. Sudah. Ini sudah selesai. Ini sudah selesai untuk kafan mau disalatkan. Nah. Pegang ya. Boleh gede Maya, nah? Nggak apa-apa, ini salah ikat. Kepala Maya di sana waktu dikumpulkan, berarti ikatnya sebelah sini, nggak apa-apa. Sudah selesai, bawa ke tempat salat. Ini sudah selesai. Bawa ke tempat salat. Sini aja bisa. Balik dia bentar. Balik tukar kepala. Balik. Ini dah selesai. Ini dah tahu ni. Sudah. Mau salat. Sudah berdiri imam satu. Kalau saya bilang kalau perempuan di mana berdiri? Baru imam di sini. Ini misalnya perempuan berdiri di sini. Lepaskan. Nggak apa-apa. Ada main. Kalau laki di sini. Itu sunnah dalam hal berdiri. Tidak ada masalah. Yang lain di belakang imam seperti biasa. Sudah paham dong? Sudah sering untuk salat main. Kalau memang imam salih sunatkan hadal maiti amal lillahi ta'ala sama. Kalau memang sendirian ada atusum lillahi ta'ala. Sudah selesai salat, ya? Sudah selesai salat, mau dikuburkan. Kubur ada dua Ustaz bilang tadi. Mau dikuburkan, dia ini mau untuk dibawa ke tempat kubur. Ada yang namanya lahdud, ada yang namanya syaq. Mana yang lebih baik tadi? Yang lahdud itu yang di samping kuburan ini, di samping kita korek, di samping kita masukkan dia sehingga bisa kita buat papan agak ini. Kalau yang memang di tengah, di samping tadi saya bilang biasanya orang kafir kau itu menanam, kan? Karena kalau di tengah, biasa di kampung itu kita tuangkan tanah, kita di atas air, tenang air. Kalau memang di samping, jadi di samping, mayat di samping, tak ada masalah, kan? Sudah, ini sudah dalam hal untuk bawa dalam kubur, dirikan di samping kubur, kita memasukkan mayat dengan lembah lembur, langsung kita menghadap kiblat. Coba ni, kiblat dalam kubur. Ini harus kita tidak Ya. Ini menghadap ke itu. Bisa nafas? Oh. Ada deh. Ini kan gini dalam kuburnya. Makanya kan udah saya bilang ada buat bantal satu. Ada bantal yang sudah dijahit oleh perempuan di rumah, dimasukkan tanah, ditaruh di atas ini, di belakang ini, supaya langsung dia menghadap kiblat. Dan di kepala ini kita taruh supaya dia pas langsung, jangan badan gini, kepala gini, langsung kita taruh bantal sini. Langsung dia hidungnya, dadanya langsung menghadap kepada kiblat. Dan kita buka ini, kita tarik aja karena di sebelah sana yang ada biasanya sebelah sini. Kita tarik, nggak usah apa, tarik aja, tarik sudah. Tapi jangan lepaskan, tarik aja. Ini kan ada bisa. Ini hati-hati sebagai orang yang turun ke kubur, yang penting menghadap kiblat, dada, muka dan sebagainya. Kan? Makanya orang biasa memegang hidungnya. Kalau hidungnya sudah arah ke sana, dadanya sudah pasti. Jangan terlungkup, jangan begini. Nah, jadi ke sana harus dia tegak, langsung menghadap kepada kiblat. Sudah selesai. Kalau ada papan, kita tutupkan papan samping. Setelah itu kita tuangkan tanah semua, kita ratakan, kita tinggikan sedikit sebuah tanda yang bawah itu ukur. Sudah selesai. Tapi sebelumlah kita. Berarti mayatnya nggak kena Ustaz? Mayatnya nggak kena tanah.
Tutup dengan papan. Kena kan ada kita buatlah dulu samping tu kan. Galian samping kubur ni kubur misalnya tadi. Kubur dalam ini, di samping ni kita gali ni. Jangan ini kubur syukuran ini sudah di dalam kubur misalnya. Tapi bukan di sini yang kita masukkan, di samping ni. Kita korek di samping, kita masukkan mayat di samping. Begini. Papannya mana taruh? Papannya di sini taruh. Miring, bukan? Miring kayak ni. Berarti atas ni, berarti kena tanah. Kena, ini ke tanah juga. Ini kita korek ni, kita korek. Yang di atasnya. Berarti taruh enggak? Di atasnya aja, udah ada papan ni. Udah ada papan. Berarti yang kena di samping, di bawah, di samping itu sudah ada papan. Dia menghadap kiblat. Tinggal di paling tanah. Ada papan di atas. Kita di samping ini sudah selesai. Kuburkan semua, kita tinggikan tanah sedikit dan saya pulanglah kita. Biar sini aja orang ini ya. Supaya itu tidak ada masalah lagi. Bisa waktu macam ni lama keluar. Itu kan ada hal kemudaratan. Kalau sudah kita berusaha masih keluar, apakah itu najis, apakah itu darah, kita biarkan aja, nggak ada masalah. Kita sudah berusaha, namanya itu kan. Pokoknya jangan setengah jam atau 20 menit kita mandi, buat habis saya masih berdarah. Kita biarkan juga, jangan. Usaha semungkin mungkin supaya darah itu hilang. Keluar daripada itu, ya biarkan aja, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Sama juga kubur tu. Sama juga kalau memang dia sudah batasan orang yang untuk disalatkan, dikafankan, hukumnya sama semua. Dalam hal mengkafankan, dalam hal kuburkan sama, tidak ada perbedaan baik perempuan ataupun laki-laki. Nah, sudah selesai dalam hal tazid mayat.